Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Puji syukur, puji Tuhan, saat sore hari ini kita boleh beribadah kembali meskipun secara online. Kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita pujikan satu pujian, bagi Dia segala pujian, segala hormat serta syukur untuk selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita pujikan dari awal. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
syukur selama-lamanya. Haleluya, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Haleluya, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Kau ucap syukur Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, saat sore hari ini, kami mau satukan hati kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, hadir di tempat ini, hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memulai ibadah saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat sore hari ini meskipun kita secara online tidak bersama-sama, tapi kita mau yakin dan percaya bahwa sukacita surga ada di tengah-tengah kita, baik di tempat ini maupun di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita pujikan satu pujian, sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata hidupku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, tak bukan badai yang bergelora.
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya sukacita surga terus ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara kita semua. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Mari kita memberi tepuk tangan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Satu andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan kekuatanku selamanya. Kita pujikan dari awal. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Satu andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
bukan kekuatan kita. Kita bersyukur punya Allah yang sanggup di dalam kehidupan kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita pujikan satu pujian, Allah sanggup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Yesus kekuatanku.
Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan diri-Mu. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamatku. Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini Tuhan, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari kita sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang peduli Yesus kekuatan
Sekali lagi katakan, ku sembah kau Allahku, ku sembah kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku, Yesus di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk menyatukan hati kami memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan buka setiap hati kami, setiap telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergembira. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah hari Minggu masih dijalankan dengan format virtual, format online, dikarenakan situasi PPKM di Surakarta yang justru naik menjadi level 3. Kalau minggu yang lalu PPKM level 2, maka minggu ini sudah diberlakukan level 3. Mari kita terus berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kondisi menjadi semakin membaik dan level PPKM bisa diturunkan kembali, dan khususnya keadaan jemaat MCC bisa pulih dari kesehatannya. Dari kemarin ketika saya dengar beberapa jemaat sempat mengalami sakit seperti yang sedang ramai hari-hari ini, radang, batuk, pilek, dan adalah keputusan yang baik ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, memfokuskan untuk memulihkan kesehatan. Dan kita banyak berdoa supaya keadaan bisa segera membaik, sehat, pulih kembali. Semua tanpa terkecuali. Nah, hari ini kita akan masuk dalam seri khotbah Yesus Kristus adalah sahabat di bagian yang terakhir, bagian penghujung Bapak Ibu Saudara. 1 bulan ini kita belajar banyak sekali mengenai Yesus Kristus yang adalah sahabat. Kita akan buka ayat emas kita di bulan ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang
lain. Dari awal bulan kita belajar bagaimana Tuhan yang adalah sahabat kita, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang terlebih dahulu memulai relasi persahabatan ini. Bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kita masih mengkhianati dengan sikap-sikap kita, dengan perbuatan-perbuatan kita yang jauh dari kebenaran, jauh dari Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk menjadi sahabat kita. Kita juga belajar bagaimana kasih yang rela menyerahkan yang terbaik. Kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Kasih yang memberi tanpa syarat, rela berkorban memberikan yang terbaik. Dan Tuhan juga menghendaki kita untuk merespon persahabatan ini dengan kita menuruti perintahnya. Apa perintahnya? Perintah untuk saling mengasihi. Dan kita juga sudah belajar tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi standar mengasihinya pun Tuhan menghendaki untuk kita mengasihi dengan kasih yang sama seperti yang Tuhan berikan, seperti yang Tuhan tunjukkan, Tuhan contohkan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai Kristus yang adalah sahabat sebagai penghujung dari tema di bulan Februari ini. Saya akan memfokuskan pada kata yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 13 yang dikatakan di sana, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini kita akan memfokuskan pada kata nyawanya ini, sehingga kita bisa memahami bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita bisa memahami sebesar apa pemberian Tuhan bagi kita, sebesar apa kasih yang Tuhan contohkan dalam relasi persahabatan Tuhan dengan kita ini. Kita mau belajar hari ini. Kasih yang memberikan nyawanya. Seperti yang dituliskan tadi, seperti seorang yang merelakan nyawanya diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kata nyawanya ini yang dilakukan Tuhan Yesus dengan memberikan, mempersembahkan, merelakan nyawanya, akan saya maknai setidaknya 3 hal yang bisa kita pelajari dari kata nyawanya ini. Yang pertama, memberikan nyawa berarti memberikan nafas hidup. Breath of life, nafas hidup. Artinya sungguh-sungguh nyawa yang diserahkan sehingga pribadi yang menyerahkan nyawa ini harus mati, kehilangan nyawa, begitu. Yang pertama, Tuhan memberikan nyawa atau nafas hidupnya. Berbicara mengenai yang terbaik hingga mati. Menggantikan kita yang semestinya mati binasa karena dosa-dosa kita. Kristus mati menyerahkan nyawanya, menyerahkan nafas hidupnya, nafas yang terakhir akhirnya harus dikorbankan supaya kita yang semestinya mati karena dosa justru beroleh kehidupan. Cinta yang betul-betul cinta mati. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Yang betul-betul mencintai hingga nafas terakhir, sehingga pantas kalau saya bilang ini cinta mati. Cinta yang dibuktikan sampai mati. Tuhan memberikan ini bagi kita. Roma 5 ayat 6 tuliskan demikian. Roma 5 ayatnya yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Kristus mati, betul-betul dalam pengertian nyawa ini adalah nafas hidup. Maka ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, maka Yesus mati. Secara manusia, Yesus menyerahkan nyawanya, mati bagi kita sehingga tidak lagi bernyawa, sungguh-sungguh menjadi jasad mati. Adalah hal yang terbaik, bukti cintanya Tuhan dengan memberikan nafas hidupnya ini. Nah, Roma 5 ayat 6 ini saya mau bacakan dari versi Alkitab terjemahan sederhana Indonesia 3, Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 6 versi terjemahan sederhana Indonesia 3. Sebelumnya, manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar.
di hadapan Allah. Manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Allah. Kristus mati bagi kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah seharusnya mati karena dosa-dosa kita. Dosa manusia telah demikian merusak kehidupan kita. Tidak ada kehidupan dalam dosa, Bapak Ibu. Tidak ada pengharapan di dalam dosa. Yang ada hanyalah penderitaan dan kematian. Upah dosa ialah maut. Namun karena kasih karunia Tuhan, karena rencana keselamatan Allah Bapa yang demikian indah, kita memperoleh kehidupan. Walaupun dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian putranya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah harga yang sangat mahal. Kita yang harusnya mati binasa karena dosa-dosa kita, justru kita memperoleh kehidupan kekal dengan jalan Kristus yang tidak berdosa harus mati, menyerahkan nyawanya, menyerahkan nafas hidupnya, sehingga Kristus mati di kayu salib. Efesus 2 ayat 1-7 tuliskan demikian. Ayat-ayat ini sangat menggambarkan dengan benar, dengan baik, bagaimana kita yang semestinya mati binasa karena dosa justru beroleh kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 1-7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Perhatikan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus rela mati, memberikan nafas hidupnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa dibangkitkan melalui nafas hidupnya yang memberi hidup yang kekal. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah di Taman Eden, dihembuskan nafas hidup oleh Allah sehingga manusia beroleh kehidupan. Namun kehidupan yang Tuhan berikan ini tiba-tiba rusak karena manusia berkhianat kepada Tuhan, karena manusia menentang Tuhan, manusia tidak taat dengan Tuhan, sehingga memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kehidupan yang indah itu harus rusak. Kehidupan, pengharapan, berkat itu harus rusak oleh karena dosa. Dosa hanya mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kematian. Itu upah dari dosa. Nah, tetapi Kristus memberikan nyawanya sebagai sahabat yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sehingga saya katakan sekali lagi, Tuhan Yesus rela mati memberikan nafas hidupnya di kayu salib. Nafas hidupnya Tuhan harus terhembus yang terakhir kali di kayu salib. Ketika Tuhan di detik-detik terakhir, di mana Dia harus meregang nyawa,
supaya kita yang telah mati karena dosa, kita sudah mati karena dosa seperti yang dituliskan Efesus tadi. Oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia maka kita mati. Nah, Tuhan dengan nafas hidup yang terakhir itu di kayu salib, Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada kita. Namun kali ini nafas hidupnya adalah nafas hidup yang kekal nilainya. Sehingga manusia yang telah mati karena dosa dibangkitkan kembali oleh Tuhan melalui nafas hidup Kristus ini dan memberikan kehidupan kepada manusia, kehidupan yang kekal. Yang pertama yang Tuhan telah berikan bagi kita, berbicara mengenai nyawa, adalah sungguh-sungguh nyawa yang berarti nafas kehidupan. Yang kedua, ketika Tuhan berkata seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, nyawa ini juga berarti memberikan jiwanya, soulnya, jiwa. Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada keinginan, ada kasih sayang, perasaan yang rela disakiti demi seseorang, keinginan yang rela dikorbankan, keinginan yang rela disisihkan demi mendahulukan keinginan atau kepentingan orang lain. Kristus kasih sayangnya rela dipersembahkan demi kita. Jiwa, soul ini pengertian nyawa yang kedua. Dan betapa tragis sekali ketika perasaan yang Tuhan berikan ini, cinta yang Tuhan berikan ini, ternyata berat sebelah, Bapak Ibu Saudara. Cinta yang Tuhan berikan kepada manusia, yang Tuhan curahkan bagi kita, adalah cinta yang mendapatkan balas cinta yang tidak sepadan. Cinta yang Tuhan berikan kepada kita ini nilainya excellent, terbaik, sempurna. Tetapi cinta yang kita kembalikan kepada Tuhan sangat cacat. Kita belum mengasihi Tuhan sebaik, sesempurna kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga perasaan Tuhan seringkali harus tersakiti berkali-kali. Ketika Kristus yang sebagai sahabat berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ini juga berarti perasaan Kristus, itu pun Kristus rela korbankan demi kita. Kristus mengasihi kita dengan setia, sekalipun seringkali kita gagal setia, jatuh bangun dalam kesetiaan, mengiring Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian, Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh kita. Roma 5 ayat 7 versi firman Allah yang hidup, seandainya kita baik sekalipun, kita tidak dapat mengharapkan seseorang mati untuk kita. Walaupun tentunya kemungkinan selalu ada. Artinya, seandainya kita seorang yang baik sekalipun, seandainya kita seorang yang pemurah sekalipun, kita orang yang betul-betul memberkati banyak orang, betul-betul dipandang sebagai orang yang baik, kita tidak dapat mengharap, bahkan kita tidak dapat memaksa untuk seseorang itu mati atau rela berkorban bagi kita. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Sekalipun kita adalah orang yang baik, kita tidak bisa mengharapkan seseorang untuk rela berkorban bagi kita. Apalagi kenyataan bahwa Kristus itu mati bagi kita ketika kita dalam keadaan berkhianat kepada Tuhan. Kita tidak sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Kita adalah manusia yang jatuh dalam dosa, yang perbuatan-perbuatannya justru adalah perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan rela mati bagi kita.
Poin yang kedua ini berbicara mengenai bagaimana seringkali kehidupan kita masih melukai perasaan Tuhan. Seringkali keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dalam keadaan yang sadar ataupun tidak sadar, kita mengambil keputusan untuk melanggar perintah Tuhan. Kita berketetapan untuk menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu yang kita tahu itu melukai perasaan Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan tetap rela mengasihi kita. Betapa Tuhan merelakan perasaannya yang senantiasa dipenuhi oleh cintanya kepada kita. Dia rela perasaannya tersakiti. Tuhan rela perasaannya harus terhianati. Perasaannya harus terluka. Melihat jiwa-jiwa yang dilayaninya, jiwa-jiwa yang dibelanya, jiwa-jiwa yang ditebusnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan berkali-kali Tuhan dikatakan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dikatakan Tuhan senang duduk-duduk berkumpul di tengah orang-orang berdosa. Bahkan Tuhan sendiri memberikan predikat pada dirinya sendiri sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan menyebut dirinya sebagai sahabat pemungut cukai dan para pendosa. Kalau dibaca dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 34, kita temukan di sana dikatakan kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan yang adalah pribadi yang kudus, pribadi yang penuh dengan kemuliaan, Tuhan yang berlawanan dengan dosa. Kekudusan Tuhan demikian mulia. Tuhan tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan dosa. Tapi oleh karena kasih dan cintanya kepada manusia, Tuhan bahkan rela duduk, berkumpul bersama, menjalin relasi dengan para pendosa, pemungut cukai, pelacur-pelacur, orang-orang yang hidup tinggal dalam dosa. Bahkan Tuhan sendiri berkata, sampai-sampai manusia mengatakan bahwa aku ini adalah sahabat para pendosa. Tuhan rela perasaannya harus terluka, perasaannya harus kecewa. Karena kasih Tuhan melampaui dosa-dosa kita. Kasih Tuhan melampaui pelanggaran-pelanggaran kita. Kesetiaan Tuhan mengatasi, melampaui lebih dari ketidaksetiaan kita. Perasaan Tuhan yang seringkali harus tersakiti ini, Tuhan rela untuk menanggungnya demi manusia beroleh keselamatan. Seorang sahabat rela menyerahkan nyawanya. Pengertian yang kedua berbicara mengenai perasaannya, hatinya, cintanya, kasih sayangnya. Tuhan rela mempersembahkan itu bagi kita yang disebut sahabat-sahabatnya. Pengertian yang ketiga, setelah yang pertama tadi, Tuhan rela menyerahkan nafas hidupnya demi kita yang sudah mati beroleh nafas hidup kekal. Yang kedua, Tuhan rela terluka, tersakiti demi memastikan kita terselamatkan. Yang ketiga, arti dari memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, nyawa punya pengertian memberikan hidupnya untuk melayani, memberikan segenap waktunya, mempersembahkan hidupnya untuk kita.
Teladan pelayanan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, anak-anaknya, adalah teladan pelayanan yang sempurna, yang begitu indah untuk kita bisa pahami, kita pelajari, dan harus kita praktekkan. Tuhan Yesus melayani jiwa-jiwa dengan sepenuh hatinya. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia memulihkan dan mengangkat orang-orang yang terhina, yang terpinggirkan, yang tidak ada nilainya, yang ditinggalkan, yang tersisihkan. Tuhan menyediakan yang kita perlukan, yang dibutuhkan. Mujizat demi mujizat Tuhan kita baca, kita pelajari di Alkitab. Bagaimana Tuhan hadir memberikan pelayanan yang sepenuh hatinya kepada jiwa-jiwa. Tuhan hadir memberikan hidupnya, sepenuh hidupnya, untuk membawa jiwa-jiwa ini memahami kasih Allah Bapa. Tuhan melakukan itu semua. Bahkan Tuhan memberikan teladanan pelayanan yang excellent, yang harus kita teladani bersama, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15 dikatakan di sana demikian. Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Allah telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Tuhan berkata kita wajib untuk saling membasuh kaki. Kita wajib belajar dari keteladanan pelayanan Tuhan ini. Bagaimana Tuhan merendahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk melayani orang lain. Maka kita pun harus bisa meneladani hal ini. Kehadiran Tuhan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi kita yang adalah sahabat-sahabatnya. Tuhan hadir menjadi jawaban bagi kita. Tuhan hadir untuk mendatangkan kehidupan bagi orang lain. Pelayanan Tuhan ini menjadi contoh, menjadi pola yang harus sungguh-sungguh kita teladani. Roma 5 ayat 8 katakan demikian. Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam terjemahan sederhana Indonesia 3 dikatakan, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah, demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang membawa kehidupan untuk kita yang mestinya mati karena dosa ini. Tidak hanya mati bagi kita, menyerahkan nafas hidupnya, tapi juga perasaannya terluka berkali-kali, perasaannya tersakiti berkali-kali, perasaan Tuhan kecewa berkali-kali. Bahkan Tuhan juga memberikan hidupnya untuk melayani kita. Tuhan memberikan kehidupannya untuk membuat hidup kita yang sudah mati ini menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh ada kehidupan di dalamnya. Sukacita kita mati karena dosa. Damai sejahtera kita mati akibat dari dosa. Harapan kita mati karena dosa. Tapi itu semua dirubah oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan hidupnya. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kematian Tuhan menghidupkan kita. Bahkan hidup yang diberikan oleh Tuhan ini diperlengkapi dengan sukacita, diperlengkapi dengan damai sejahtera. Ada harapan di dalamnya. Sehingga kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita ini hidup yang sungguh-sungguh hidup, yang sungguh-sungguh berarti. Inilah yang Tuhan kerjakan.
Tuhan menawarkan kehidupan untuk menggantikan kematian kita. Lewat hidupnya, lewat pelayanan yang Tuhan tunjukkan pada kita, Tuhan menawarkan kepada kita anak-anaknya kehidupan yang benar-benar hidup untuk menggantikan kematian kekal yang semestinya kita terima, Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah kita masih tetap mau menolaknya? Kalau kita sampai masih tetap menolak Tuhan, betapa kita tidak menyadari kita tinggal dalam kematian dan kita mendapatkan penawaran kehidupan yang benar-benar hidup. Ada harapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, berkat-berkat rohani yang indah dan mulia Tuhan berikan termasuk di dalamnya. Kalau kita masih menolaknya, betapa malang dan sengsaranya hidup kita. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan menyaksikan hal ini. Terimalah Tuhan Yesus sebagai sahabatmu. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara tidak memiliki pegangan, hidupmu hampa, kosong, merasakan kehidupan saya tidak berarti, tidak ada maknanya, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Saya merasakan ada kehampaan yang jelas, kekosongan yang nyata dalam diri saya. Kalau itu yang Bapak Ibu Saudara alami, maka saya katakan terimalah Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi sahabatmu. Terimalah. Dia memberikan nyawanya, memberikan nafas hidupnya untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dia mengorbankan perasaannya demi membela kita. Perasaan yang sering terluka, kecewa, tersakiti, demi untuk membela kita dan memastikan kita beroleh keselamatan. Dia yang telah mempersembahkan hidupnya untuk melayani kita, memberikan kehidupannya sepenuhnya untuk melayani, menyertai, menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan memastikan kita dalam keadaan yang baik di dalam terang kasih Tuhan. Izinkan Tuhan yang telah merelakan nyawanya ini untuk masuk dan tinggal menetap di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara menerima nyawa yang Tuhan berikan kepada sahabat-sahabatnya ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara menerima nyawa ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara selama mendengar firman hanya lalu menjadikan ini sebagai pengetahuan. Tapi mari kita hidupi firman ini. Kita terima apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai sahabat-sahabatnya, yaitu nyawanya, nafas hidupnya yang memberikan kita hidup kekal. Perasaannya, cintanya yang sempurna, yang rela berkali-kali tersakiti. Dan juga pelayanannya kepada kita. Hidup Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dibuktikan dengan ada bagi kita. Memenuhi segala aspek hidup kita. Memenuhi segala ruang kosong yang ada dalam hati kita. Tuhan yang akan menggenapinya. Tuhan yang akan memenuhinya. Dialah yang akan membawa kepastian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di tengah dunia yang tidak pasti ini. Tuhan yang akan memberikan ketentraman yang abadi. Damai sejahtera yang melampaui akal sehat manusia. Yang bisa mengatasi segala situasi keadaan yang tidak menentu. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pemberian nyawanya ini. Dan jadilah sahabat Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati, dipilih, kita memperoleh kehormatan, kebahagiaan, untuk dijadikan sahabatnya Tuhan. Betapa kita mestinya harus bersyukur. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara semua.
membekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memahami nilai kita di hadapan Tuhan, memahami bagaimana Tuhan memandang kehidupan kita, betapa hidup kita sangat-sangat berharga dan mulia dan sangat disayangi oleh Tuhan. Betapa kita harus bersyukur. Biarlah ini sungguh-sungguh boleh kita tanamkan dalam hati kita, dan kita sebarkan, kita bagikan juga kepada orang lain di sekeliling kita, supaya mereka pun juga memahami betapa Tuhan Yesus sangat menyayangi, mengasihi mereka, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami diajarkan betapa Tuhan sebagai sahabat kami memberikan nyawa Tuhan untuk kami. Nyawa Tuhan ini berarti nafas hidupnya Tuhan yang Tuhan hembuskan di kayu salib ketika Tuhan meregang nyawa, menjadi nafas hidup bagi kami untuk beroleh hidup kekal menggantikan kematian kami yang kekal. Terima kasih untuk perasaan Tuhan yang rela tersakiti berkali-kali melihat kami sahabat-sahabat Tuhan ini yang seringkali masih jatuh bangun dalam dosa. Kami seringkali masih tidak setia kepada Tuhan. Perasaan Tuhan seringkali kecewa melihat kehidupan kami. Tapi kasih Tuhan melampaui segala pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang demikian sempurna. Dan juga Tuhan telah menunjukkan teladan bagi kami. Bagaimana Tuhan memberikan hidup untuk melayani kami. Memenuhi segala hal yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas Tuhan. Kekhawatiran kami, kecemasan kami, ketakutan kami akan sirna begitu kami menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kami lewat kehidupan Tuhan, lewat hidupnya Tuhan. Tuhan berikan hidup kepada kami yang utuh, yang penuh, hidup yang sungguh-sungguh hidup. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada harapan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk pemberian Tuhan yang begitu indah ini. Ajar kami untuk menghargai hal ini. Dan biarlah kami mampu membagikan hal ini juga Tuhan. Membagikan kasih Tuhan ini. Menceritakan kepada semakin banyak orang tentang bagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya. Sehingga boleh semakin banyak orang yang mengenal kasihnya Tuhan dan diselamatkan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Kami rindu kasih Tuhan ini boleh dirasakan oleh orang-orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema, menjadikan bekal untuk kami boleh hidup, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa, semakin sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu ini, ibadah ini kita masih kerjakan, jalankan dengan format online. Akan tetapi, kapan kita akan bisa menjalankan ibadah onsite? Saya berdoa dan terus bergumul supaya dalam waktu yang dekat sesegera mungkin kita bisa ibadah secara onsite. Apakah minggu depan di minggu pertama bulan Maret kita sudah bisa ibadah secara onsite? Dalam waktu dekat saya akan segera menginformasikan melalui grup WhatsApp dan saya berharap ibadah onsite bisa segera direalisasikan kalau memang keadaannya memungkinkan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita menunggu surat edaran dari pemerintah, kita juga melihat ketersediaan tempat yang ada di Lawang Chunjing dan juga keadaan kesehatan jemaat MCC. Ketika tiga hal ini memungkinkan untuk kita bisa beribadah onsite, maka pasti kita akan segera ibadah onsite. Dan doa saya, harapan saya adalah Bapak Ibu Saudara, sekalipun format ibadah masih online, kita tetap semangat mengiring Tuhan, kita tetap antusias melayani Tuhan lewat kehidupan kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita bisa menunjukkan keteladanan hidup dan juga kasih yang nyata, sehingga nama Tuhan diagungkan, dibesarkan, dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara juga masih bisa memelihara iman kerohanian dengan mengikuti Selamat Pagi Bapa yang ditayangkan di YouTube channel MCC Media. Pastikan Bapak Ibu menyaksikannya sehingga dari hari ke hari kita terus dibekali
dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan yang tentunya akan membuat kita terus berapi-api bersemangat mengiring Tuhan Yesus. Itu saja pengumumannya. Saya terus berdoa untuk bisa segera berjumpa tatap muka dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah onsite. Dan dukung terus dalam doa pelayanan ini supaya pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya jemaat MCC namun juga orang lain di luar sana yang menyaksikan YouTube channel kita. Mereka pun hidupnya bisa disentuh oleh Tuhan dan menemukan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah saat ini. Sekalipun masih dijalankan secara online, tapi kami percaya ini adalah kesempatan untuk kami beristirahat. Kami memfokuskan diri untuk memulihkan kesehatan kami. Dan di waktu-waktu yang akan datang dalam waktu dekat, kami percaya kami sudah memungkinkan untuk ibadah onsite. Tuhan berkati kesehatan kami semua, supaya kami dalam keadaan baik, dijauhkan dari segala virus mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami dalam keadaan yang baik, sehat, sempurna, prima, sehingga dalam waktu dekat kami bisa segera ibadah onsite, bersekutu bersama, berjumpa tatap muka satu dengan yang lain, saling mendukung, mendoakan, dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati jalannya rangkaian agenda sepekan MCC berjalan dengan baik. Baik juga selamat pagi Bapak, kami rindu boleh menjadi program yang memberkati semakin banyak orang. Tidak hanya jemaat MCC namun setiap orang yang menyaksikannya, mereka boleh diberkati dan mendapatkan hikmat untuk menjadikan firman Tuhan rema dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh terus hidup serupa seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, biarlah setiap yang sudah menyaksikan ibadah ini mendapatkan berkat-berkat terindah dan terbaik dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan bebannya, dan yang membutuhkan jawaban kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan ada senantiasa menyertai kehidupan kami dan menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus ada senantiasa menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.